Baik. Selamat siang menjelang sore yang ada di Serpong, yang ada di Jakarta, di Indonesia, ya, yang ada di Eropa. Maaf yang sudah terlambat. Baik, kita mau belajar mengerti makna gereja yang sesungguhnya. Mungkin ibu bapak saudara agak bingung, kenapa saudara Kristen dari kecil kok sekarang diajari soal makna gereja? Justru begini, selama kita masih mendengar pertanyaan saudara kita yang baru pertama kali percaya Tuhan Yesus, terus tanya begini, saya ini masuk gereja mana ya? Pentakosta, Protestan, Katolik, Reform, Baptis? Selama kita masih mendengar ada pertanyaan seperti itu, berarti gereja yang sesungguhnya tidak ada atau belum ada di dunia. Ayo kita jawab jujur, gereja ada berapa? Satu. Oh salah, jadi gimana? Saya ini gimana ya? Wah kasihan ini putar-putar. Ayo, gereja ada berapa? Satu. Gereja itu cuma satu. Kamu geser ke sana. Gereja itu cuma satu. Betul? Maka itu selama orang-orang yang percaya Tuhan Yesus lalu masih menanyakan, kalau aku percaya Tuhan Yesus masuk gereja mana? Berarti gereja yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan belum ada di dunia. Sebab kalau gereja yang sesungguhnya itu ada, maka orang nggak perlu tanya, gereja cuma satu. Di dalam perjalanan waktu, ya, maka keluarga Hagios ini muncul. Dalam perjalanan waktu, keluarga Hagios ini muncul. Dan yang luar biasa, Hagios Internasional sudah muncul. Dan hari ini, menurut saudara kita Pak Paul Chang, ya, langsung akan kita resmikan bersama-sama. Ya, secara badan hukum supaya kita sah di hadapan pemerintah Republik Indonesia. Nanti kita akan bicara soal ini. Jadi nggak usah takut. Saudara yang mau dibaptis, saudara mau menikah, mau penyerahan anak, kalau mati nggak perlu surat di dalam. Itu penyerahan anak, menikah, baptisan, itu perlu surat. Ada suratnya nanti. Jadi saudara nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Bahkan nanti secara hukum nggak akan dicap gereja liar, tidak. Nah, tapi kita harus janji kepada diri kita sendiri, harus menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan. Nah, lalu dari ayat mana kita melihat begini, ya? Kalau ada di antara kita diberi buku tebal, ayo jujur, malas baca atau tidak? Nah, ketahuan nih malas baca Alkitab juga nih, ketahuan kita. Loh kenapa? Saya bukan jebak. Kalau saudara baca buku yang tebal itu malas, pasti baca Alkitab lebih malas. Sudah tulisannya kecil-kecil, halamannya banyak, nggak ada gambarnya. Betul? Nah, tapi ada cara. Tapi jangan diikuti cara ini. Saya cuma mempermudah saja. Baca pasal atau paragraf terakhir di buku itu. Jangan diikuti, saya cuma ngomong. Nah, kalau saudara baca bagian terakhir buku itu, maka saudara tahu, oh ini isi buku itu. Ngerti enggak? Nah, kitab terakhir Alkitab kita apa? Wih, pintar semua. Ayo, kenapa sampai sekarang enggak sedikit anak-anak muda takut baca kitab Wahyu? Karena salah yang menjelaskan. Alasan anak muda takut baca kitab Wahyu masa itu belum kawin om. Loh, apa urusannya kitab Wahyu benar belum menikah? Karena khotbah yang salah dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu luar biasa. Amin. Justru itu yang terakhir. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka intinya di kitab Wahyu.
Nah, pasal 21. Ayo yang ikuti via Zoom di mana saja, buka Wahyu 21, kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 4. Semua buka Alkitabnya. Inilah gereja yang dicari, diharapkan, dirindukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja ini masih sedikit yang berani mengakui prinsip surgawi. Udah buka Wahyu 21 ayat 1. Judulnya apa di Alkitab saudara? Langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti ada sebuah sistem pemerintahan yang baru. Dan itu ditulis. Ayat pertama, ayat baca 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, stop dulu. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab yang pertama sudah berlalu. Ayat 2. Ayat 2 atau 1? Dan laut pun tidak ada. Dan laut pun tidak ada lagi. Apa yang artinya laut pun tidak ada lagi? Tidak ada pemisah di dunia. Saudara, dulu sebelum zaman es meleleh, ternyata seluruh benua di dunia ini menyatu. Dan itu tertulis, itu ada dalam sejarah. Seluruh dunia itu menyatu. Makanya di Papua ada saudara kita persis seperti yang di Afrika. Coba kalau mikir, kok nggak kececer di tengah jalan nih? Ngerti maksudnya? Ya toh kan, kalau mereka jalan dari Papua dari Afrika ke Papua, itu melewati berapa negara, melewati berapa benua. Nah itu bukti dulu seluruh bumi ini menyatu. Gara-gara ada laut, gara-gara banjir besar di zaman Nuh, maka bumi terpecah belah. Maka itu dengan jelas Wahyu 21 ini, coba mikir, kalau langit tidak ada, bumi tidak ada, otomatis laut ada atau tidak ada juga? Ayo, otomatis laut tidak ada atau tidak ada juga dengan sendirinya? Tidak ada. Maka itu mengapa Tuhan memperjelas laut pun tidak ada. Itu menunjukkan pemisah antar benua, antar bangsa. Di langit yang baru dan di bumi yang baru akan tidak ada. Jadi semua kita akan menjadi satu keluarga besar. Dan itulah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dia bapaknya orang Kristen Katolik saja atau bapaknya semua umat manusia di dunia? Semua umat manusia. Kalau Bapa kita satu, dari ribuan bahasa, ribuan suku bangsa budaya, bapaknya cuma satu, berarti kita apa? Keluarga, anak-anaknya. Maka itu saya ulangi lagi, selama orang-orang percaya murid Yesus, apalagi baru percaya, masih tanya aku ke gereja mana, berarti gereja yang Tuhan rindukan belum ada. Tapi Wahyu 21 menubuatkan, tunggu hari itu, langit baru, bumi baru, maka laut pun tidak ada lagi. Itu ayat 1 ya. Ayat 2. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam kondisi Yohanes kebingungan, lautnya kok tidak ada, bumi yang lama nggak ada, langitnya juga nggak ada. Kalau kita Yohanes bingung nggak, loh semuanya ada. Dalam kebingungannya ada suara. Melihat ada kota Yerusalem baru turun ke dunia. Masih ingat arti kata Yerusalem? Kota damai. Kota Yerusalem? Kota damai. Yerusalem yang baru itulah gambar surga yang ada di dunia. Katakan apa? Jadi gereja yang benar itu gereja yang membawa damai di bumi. Maaf ya, jangan tersinggung. Ayo semua ngikuti di rumah juga nih.
Gereja-gereja yang kita lihat sekarang ini penuh damai atau penuh pertengkaran? Tapi pintar semuanya. Berani-berani ngomong itu kepada pendeta. Betul? Gereja sekarang ini penuh pertengkaran, malah gak ada damai. Padahal Yerusalem baru ini dinantikan oleh Tuhan turun dari langit. Dari langit yang baru, amin. Ada di muka bumi ini. Tapi aneh, kota kok digambarkan seperti pengantin perempuan. Ayo coba merem sebentar. Nyambung gak kota dengan pengantin perempuan? Nyambung gak? Lalu saya tanya, kota dengan pengantin perempuan nyambung atau tidak? Tidak. Tapi ini yang digambarkan. Nah, tapi semuanya kita tahu. Siapa yang digambarkan sebagai pengantin perempuan? Gereja. Nah, gereja ini yang dinantikan bukan cuma oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, tapi seluruh dunia menantikan gereja ini. Gereja bukan karena sinodenya, gereja bukan karena alirannya, gereja karena fungsinya. Gereja bukan gedungnya. Gereja tidak dilihat dari siapa pendetanya. Gereja tidak dinilai dari yang khotbah siapa, alat musiknya mahal atau murah. Gereja yang dicari oleh Tuhan adalah gereja yang menjadi mempelai Tuhan Yesus. Katakan amin. Mengapa harus menjadi mempelai Tuhan Yesus? Kita lihat Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 19 ayat 6. Ayo, kamu jangan apa-apa. Ya, supaya yang lihat gak pusing di goreng-goreng di HP-nya. Wahyu 19 ayat 6. Judulnya apa? Perjamuan kawin. Ayo coba jawab. Perjamuan kawin. Wahyu 19 ayat 6. Judulnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Ada apa? Berarti anak domba itu siapa? Ayo jawab coba. Siapa anak domba itu? Tuhan Yesus. Siapa pengantin perempuannya? Gereja. Terjadi apa kalau Tuhan Yesus bersatu dengan mempelai perempuannya? Wih, dahsyat sekali. Ayat 11. Baca. Oh, ayat 6 ya. Yang kencang suaranya. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Himpunan besar orang banyak seperti desang air bah. Terus seperti desang air bah. Suaranya bunyinya apa? Dan seperti deru guru. Ya, terus katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita. Karena Yahweh Tuhan kita yang maha kuasa. Menjadi raja. Menjadi raja. Sering gak kita di gereja, para pemimpin pujian ngajak kita lompat, teriak 7 kali, Yesus Raja segala Raja, Yesus Raja segala Raja. Sering gak? Sering. Tapi banyak murid Yesus yang tidak tahu kapan Tuhan Yesus menjadi Raja segala Raja. Maka Wahyu 19 mulai ayat 6 ini yang memberitahu kita bahwa Yesus Tuhan menjadi Raja itu kalau dia menyatu menikah dengan gerejanya. Amin. Jadi sebelum Tuhan Yesus menikah dengan gerejanya, dia bisa jadi raja tidak? Tidak. Ini yang luar biasa. Maka itu gereja yang Tuhan rindukan di Wahyu 21 tadi adalah gereja yang sudah siap menjadi apanya Yesus? Kedua, mempelainya. Tanpa kita mau menjadi mempelainya, maka Tuhan Yesus tidak bisa menjadi raja segala raja. Ini rahasia luar biasa. Ayat 16 di Wahyu 19. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dia disebut, kapan dia dilantik,
punya pangkat raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Udah baca? 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas. Wah, bacanya nggak serius. Harusnya saudara baca pakai intonasi. Ya, ulang. 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Apaan dong itu Raja segala raja? Mesti ubur-ubur begini aku. Amin. Amin. Ini yang ditakuti oleh setan. Ketika Tuhan Yesus mempunyai pangkat rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan, itu terjadi kalau Yesus kepala gereja bersatu dengan tubuhnya. Betul, kita tubuhnya bukan? Nah, jadi gereja yang benar yang dirindukan oleh Tuhan itu gereja yang berbentuk tubuh Kristus. Supaya saudara tahu yang gabung lewat online juga, sejak tahun 72 bulan Agustus itu saya pertama kali berkhotbah dan jadi hamba Tuhan. Sampai Agustus bulan kemarin saya mensyukuri 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tentu pertanyaan dulu, maksudnya bagi yang kenal saya cukup lama, saya ini mampu nggak buka gereja organisasi yang baru? Sangat mau. Maaf, kenapa saya tidak mau? Karena firman itu. Ternyata yang Tuhan Yesus butuhkan bukan gedung gereja. Yang Yesus butuhkan bukan kebaktian minggu. Yang dunia butuhkan bukan sekolah teologi, bukan khotbah. Maka itu tema kita hari ini luar biasa. Apa temanya? Ayo, masuk lupa. Apa temanya? Bukan. Baca sama-sama. Sudah terima lebaran ya toh? Ya. Baca. 1, 2, 3. Pertumbuhan rohani dan melayani Tuhan. Mengapa pakai tema pertumbuhan rohani dan melayani Tuhan? Pengantin itu harus sudah dewasa atau anak-anak? Dewasa. Nah, dari anak-anak menjadi dewasa perlu bertumbuh. Ya. Betul? Kalau nggak bertumbuh, anak-anak terus. Nah, bahkan dunia melarang menikah dengan anak kecil. Itu peraturan internasional. Nah, kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka kita nggak akan bisa melayani. Karena masih anak-anak. Betul? Nah, apa ciri anak-anak? Kita buka dulu 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini ciri anak-anak. Nah, kalau saudara masih ada di bagian ini, dilarang kawin, masih kecil. Betul enggak? Kalau kecil-kecil kawin nanti mamanya lebih lucu dari bayinya. Ada nggak seperti itu? Ada. Oke ya, 1, 2, 3. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Saya simpulkan 3 hal ini. Keluarga besar Hagios Internasional tidak menerima orang yang suka tersinggung. Yes. Amin. 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 Saya ulangi. Keluarga besar Hagios Internasional tidak menerima orang yang suka tersinggung. Amin. Baik, dari sini. Amin. Yang suka tersinggung masuk ke sawah sana. Kumpul. Betul ya? Yes. Nah, supaya kita jadi dewasa, izinkan orang menyinggung kita.
Itu nggak amin. Lihat aja, sampai hari ini masih banyak loh orang-orang yang belum dewasa nggak suka mendengar kata-katanya Pak Polcak. Kalau dia ngomong itu bukan cuma pedes gitu. Betul? Apa? Iya, karena kita sudah dewasa. Masih ingat dalam kitab Ibrani, yang sudah dewasa makanannya makanan keras. Betul enggak? Jangan susu dan bubur lagi. Harus. Nah, yang sudah dewasa ini yang bisa menikah dengan Tuhan Yesus. Nah, masih anak-anak kemana? Main-main aja. Maaf ya. Dan dia masih suka tersinggung itu bertobat. Harus siap untuk disinggung. Betul ya? Orang sudah dewasa itu nggak kolokan. Tahu kata kolokan? Cengeng, gembeng. Belum dia apa-apa itu nggak layak jadi mempelai Kristus. Nah, inilah konsep tentang gereja yang sesungguhnya yang Tuhan capai. Kembali ke Wahyu 21. Apa yang terjadi setelah kota Yerusalem yang turun dari surga, yang berias seperti pengantin perempuan untuk suaminya sampai ke dunia? Lihat ayat 3. Ayo, yang kuat. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang ulang. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Suara nyaring. Tadi sudah makan atau belum? Bikin baru ngasih makan. Sudah makan suara tidak kencang. Tambah. Itu sudah besar gitu, tambah terus 2, 5. Tenang. Ayo. Suara seperti orang kenyang. Jangan seperti orang lapar. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Suara yang nyaring dari tahta itu. Siapa yang bicara ini? Bapa di surga. Lihatlah. Oh, itu lagi suara di surga itu. Saya belum apa-apa. Walaupun saya pakai mikrofon seperti ini. Lihatlah. Jadi Bapa Yahweh berteriak kepada alam semesta. Lihatlah alam semesta. Enggak cuma bumi yang diteriakin, seluruh alam semesta. Ada apa? Tema. Lihatlah, ada apa? Tema Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Stop dulu. Yang di rumah ngikuti online, perhatikan. Dari teriakan Tuhan di Kejadian pasal 3, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Terus sepanjang penulisan Alkitab banyak kali Tuhan berteriak, Tuhan menjerit, Tuhan menangis. Tapi teriakan Bapa di surga di Wahyu 21 ayat 3 ini yang paling dahsyat. Mengapa dia teriak? Lihatlah. Saya ganti. Gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Sama bukan kemah Tuhan? Baik Tuhan. Jadi ini yang dinantikan. Gerejanya ada di tengah-tengah manusia. Maaf saya ngomong. Gereja sekarang ada di tengah-tengah manusia atau tidak? Tidak. Gereja sekarang tertutup eksklusif. Betul? Selama kalau saudara punya pengalaman seperti saya, ayo hari ini kita menangis minta ampun kepada Tuhan. Ini pengalaman saya. Kalau saya ngajak orang sederhana ke gereja, nah siapa yang punya pengalaman ini menjerit saya? Apa yang saya alami kalau saya ngajak orang sederhana ke gereja? Maaf pakaian saya. Saya pertama itu nggak ngerti. Loh, urusannya gereja dengan baju baru itu apa? Atau baju bagus? Saya pertama nggak ngerti. Tapi setelah beberapa kali, kok banyak juga. Saya tahu. Menurut mereka, jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan di dunia
Itu kan orang sederhana. Ya, betul tidak? Orang kaya pasti. Menurut mereka, gereja itu hanya untuk orang-orang berduit yang bajunya bagus-bagus. Maka itu kalau mereka kita ajak ke gereja, langsung pergi adu baju saya. Betul atau salah? Ya, betul. Ini menyedihkan saya. Baca baik-baik. Sejak Tuhan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan itu lahir di mana? Di kandang, tempat yang kotor. Semiskin-miskinnya orang miskin, nggak ada seperti Tuhan kita. Kuburannya pinjam. Betul? Pernah nggak ketemu ada orang mati kuburannya pinjam? Dan di batu nisannya nggak ditulis namanya, tapi nama kerajaan Romawi. Itu menunjukkan Tuhan kita sangat miskin. Jadi ketika gereja berpenampilan mewah sehingga orang miskin, orang susah takut masuk, maka catat itu bukan gereja Tuhan. Maka itu teriakan Yahweh Tuhan, lihatlah gerejaku di tengah-tengah manusia. Kau amin saudara. Jadi siapa saja boleh datang, nggak terkecuali siapa. Lalu kalimat apa berikut? 1, 2, 3. Dan ia akan diam. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Siapa ia di situ? Bapa di surga. Siapa manusia itu? Nah, bukan. Manusia itu bukan kita. Kita ini gerejanya. Manusia itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Gara-gara kita menjadi rumah Tuhan dan Tuhan ada di antara manusia. Kata berdiam, saudara catat. Itu artinya Tuhan pindah domisili. Pindah kemana? Domisili. Loh, Tuhan pindah kemana? Tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia itu di mana? Di bumi. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Amin. Itu terjemahannya. Jadi menurut Wahyu 21 ayat 3, Bapa di surga itu nggak betah, nggak kerasan di surga. Karena apa? Sepi. Dia itu senang kumpul kita yang lucu-lucu begini. Lucu ya? Lucu nggak? Saudara lucu nggak? Lucu. Ngomong kanan kiri kamu tuh lucu ya, di mana ngomong lucu. Lucu makanya. Maka itu Tuhan senang di sini. Lucu. Saudara ingatlah sini, dia nggak betah di surga. Setelah dia pindah ke dunia, berdiam bersama manusia, kalimat berikut ada apa? 1, 2, 3. Mereka akan menjadi umatnya Tuhan, dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Ini yang dicari, inilah gereja. Maka itu dalam keluarga Hagios selalu kumpul uang, beri makan orang, beri makan orang. Karena cuma satu di antara dua. Kalau kita tidak memberi orang makan, berarti kita makan orang. Itu ya kan, nggak beri orang makan. Hagios, udah menjadikan kursi roda, betul nggak? Luar biasa, punya ambulan, macam-macam. Nah, itulah gereja yang dirindukan oleh Tuhan. Bukan gereja yang eksklusif, yang tertutup, tapi gereja yang membuka diri supaya semua orang boleh masuk. Amin. Pelacur pun boleh, ya, pengedar narkoba boleh, perampok, pembunuh boleh. Kita layani mereka untuk bertobat. Sebetulnya saya itu dari dulu sangat setuju ada penjara.
Karena penjara itu ternyata nggak mendidik tapi malah merusak. Betul? Orang-orang nggak tahu kejahatan masuk penjara jadi tambah jahat karena belajar di dalam. Seharusnya kalau ada orang-orang jahat, serahkan kepada gerejanya Tuhan Yesus, pasti orang itu pulih. Amin. Siap nggak? Amin. Ayo kita layan. Jadi nggak perlu ada penjara. Kalau gereja melakukan prinsip Wahyu 21 ini, kita akan menampung mereka untuk dipulih. Karena tanpa diterima dan dipulihkan, keadaan nggak bisa berubah. Maka itu tidak sedikit orang baru bebas dari penjara seminggu masuk lagi. Karena rupanya lebih enak di sana daripada di rumah. Serius, ini harus berubah. Maka itu Belanda menjadi negara pertama di dunia yang nutup banyak penjara. Karena pemerintah Belanda sadar nggak bisa penjara itu masuk penjara, malah nggak terdidik, malah belajar kejahatan. Jadi itu uang negara habis lagi, enak di dalam sana. Penjara luar negeri itu bagus. Saya berapa kali melayani penjara di Amerika, pakai AC. Wih, spray dicuci seminggu berapa kali. Wah, ada makanan, ada fasilitas macam-macam. Saya kaget pertama, ya kok enak. Makanannya juga enak. Maka itu penjara, Belanda menutup. Tinggal sedikit penjara di Belanda. Maka itu gereja harus membuat menjadi jawaban. Siap ya? Apalagi yang punya rumah-rumah besar, awas yang tinggalin cuma kakek nenek saja, jangan kaca di kamar-kamarnya. Awas yang punya rumah besar, buka rumah untuk menampung orang-orang rusak. Karena itulah rumah Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau gereja itu sudah nyata di bumi? Ayat 4. Baca kalimat pertama, ini dahsyat. 1, 2, 3. Dan ia akan ianya siapa? Yesus. Bukan, Bapa di surga. Bersama dengan Yesus dan bersama mempelainya, ngapain? Menghapuskan air mata dari mata mereka. Perkabungan pun nggak ada, cukup sampai di sini. Saudara Hagios, tolong mulai hari ini saudara dilarang keras mengkristal. Tahu kata mengkristal? Menjadi beku, kaku. Artinya Hagios dilarang keras punya gedung gereja. Hagios harus menjadi gereja di mall, di stasiun, di terminal, di bandara, di pinggir sawah, di tengah sawah, di pinggir dalam hutan. Itu pertanyaan. Itulah gereja. Di mana saja kita bisa menerima orang. Saya sering mimpin ibadah sambil duduk makan minum di kafe mana, di mall mana, kan berbagi firman. Sehingga nggak perlu repot-repot maintenance, merawat gedung, bayar listrik semua, enggak. Kumpulkan orang di mana saja, kapan saja. Yang penting kehadiran kita bersama dengan Bapa di surga, dan kita bersatu dengan kepala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Setiap ada manusia bertemu saudara, bertemu saya, dan kalau mereka menangis, maka tugas kita menghapus air mata mereka. Kemarin sore saya jalan dengan anak saya, akhirnya kami cari Grab karena macet, taksi susah. Ya udah, saya bilang anak saya punya aplikasi, cari ya. Ya udah, dapat. Begitu masuk, itu kebiasaan saya tanya namamu siapa? Christopher Pratama. Saya sudah mengenalkan dulu, saya pendeta. Nah, sebelum saya ngomong lebih jauh, dia ngomong, tapi maaf loh Pak Pendeta, saya ini mualaf. Oh, gak apa-apa. Saya bilang, saya ini menerima siapa saja, pokoknya orang. Dia nggak peduli agamanya apa, asal dia orang. Kalau orang-orang saya takut. Saudara, saya langsung berkata kepada Grace,
Saya mesti nyebut diri saya papa. Izinkan papa minta maaf atas semua bapak ini. Soalnya tiba-tiba jalannya pelan mobil ini. Ada di tengah keramaian, Grace, cek bentar, karena pelan. Dia kaget. Saya bilang, minggir dulu yuk. Saya suruh minggir. Sekarang dia nangis. Dia tanya, bapak ini siapa? Saya bilang, orang. Jangan bingung saya. Enggak pak, enggak. Tapi bapak tahu, saya ini ditinggal papa saya usia umur 2 tahun. Dan sampai ini saya cari dia enggak pernah ketemu. Saya diasuh satu keluarga yang bukan Kristen. Mari saya ikut agama yang masuk. Saya enggak apa-apa. Justru berterima kasih ada keluarga yang bukan Kristen saya kamu, padahal kamu Kristen. Saudara, malam itu juga dia manggil saya papi. Tadi pagi-pagi dia kontak saya. Pak, mau dijemput enggak? Saya bilang, aduh, papa sudah dijemput. Dia nawar. Nah, tadi pagi saya keluar lagi dengan anak saya lagi. Dapat grab lagi. Namanya Aldi. Saudara, nah begitu saya propose tentang masa kecil. Dia itu anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan saya ceritakan apa yang Roh Kudus katakan. Namanya Aldi, orang Sunda. Nah yang ini betul-betul luar biasa. Sampai lama dia nangis. Terus dia telepon istrinya sambil menangis. Istrinya bingung kenapa kok nangis, anaknya 2. Nah, dia ketemu jawaban dalam hidup. Akhirnya saya harus bawa, pakai dia balik lagi. Saya sudah bayar, saya tambahin lagi. Saya bilang, saya bilang, ayo lanjutkan nangisnya. Saya ajak dia ke apartemen anak saya. Nangis sampai basah pundak saya kiri kanan. Pak, 29 tahun perlu keluar semua air mata saya. Jadi saya gereja Tuhan yang menghapus air mata Christopher, menghapus air mata Al. Dan saya nggak punya gedung. Jadi kemarin sore dan tadi pagi gereja saya di Grab. Karena ini nggak ada kolektor, nggak ada perpuluhan, nggak apa-apa. Betul tidak? Nggak perlu. Itu luar biasa. Suatu kali saudara, saya punya anak itu ustaz, ya masih ustaz, masih jadi imam sholat Jumat. Tapi dikit anak-anak pada pesantren pakai 2 kitab, Al-Quran dan Al-Quran. Luar biasa. Nah suatu hari dia kena bilik mengunjungi kami. Dia bawa seseorang yang saya nggak kenal. Ternyata orang ini anaknya pendeta. Opanya itu salah satu pendiri gereja yang terbesar di Indonesia. Bapaknya gembala sampai akhir. Tapi anak ini sakit hatinya dengan pendeta, dengan gereja dalam kelas. Tidak kenal. Dan ustadz ini pun tidak memperkenalkan karena memang tidak ada urusan. Tapi Roh Kudus suruh saya ngomong. Saya sampaikan saudara. Ini karena ketemunya pendek sekali di bandara. Jadi dia harus berangkat. Saudara, untung pesawatnya terlambat. Jadi nangisnya masih lama. Di bandara itu dia nangis sampai ustadz ini bingung. Kenapa jadi begini? Dan ternyata selama ini ustadznya pun gak pernah tahu. Ini diajak pelayanan. Dia kecewanya luar biasa dengan gereja. Banyak nggak orang-orang yang menangis di sekitar kita? Banyak nggak? Cepat jawab. Banyak. Maka itu tugas gereja membuat orang nggak menangis lagi. Hapus air mata.
Inilah gereja yang dicari oleh Tuhan. Bahkan dunia menentang gereja seperti ini. Jadi mimbarnya di mana gereja seperti ini? Ayo jawab, mimbarnya di mana? Di mana-mana. Pokoknya kita ketemu orang di mana saja. Salah satu kebiasaan saya, kalau saya makan di kaki 5, berapa banyak pun pengamen datang, saya akan izinkan mereka pesan makanan. Kalau mereka punya banyak waktu, saya ajak duduk makan. Sudah ajak duduk makan, saya pasti tanya di rumah ada berapa orang bungkus. Kalau mereka tidak punya waktu, harus ngamen lagi, saya bilang bungkus saja. Maka itu orang-orang kaki 5 kalau yang datang saya, mereka senang. Serius. Kalau saya ada waktu banyak, saya lama-lama di situ. Datang pengamen saja makan. Model apa saja pengamen. Sambil duduk saya bicara. Gak usah bicara agama. Semua orang sudah capek dengan agama sekarang ini. Betul enggak? Begitu bersyukur pada COVID, agama tutup semua. Sehingga gak ada ibadah di mana-mana. Ibadah. Saudara, jadi makin lama mereka duduk, saya punya banyak waktu untuk cerita. Apa yang saya ceritakan pada orang-orang supaya air mata terhapus? Cuma 3 poin saja. Mengampuni orang yang melukai. Selama saya hidup, hampir saya nggak pernah ketemu orang tidak pernah dilukai hatinya oleh orang. Betul. Majikan bisa melukai hati karyawan, suami bisa melukai istri, suami mertua melukai mantu, anak melukai orang tua, dan sebagainya. Nah, yang pertama saya selalu ajarkan pengampunan. Sudah percuma kita benci orang, karena sepanjang hidup kita selalu ada orang yang menyakiti. Betul tidak? Jadi biasa saja kalau ada orang menyakiti. Justru kalau ada yang menyakiti saudara jadi orang aneh. Kenapa belajar mau disakiti? Untuk belajar mengampuni. Betul? Yang kedua, secara pengharapan. Ada harapan kok dalam hidup ini. Nggak usah takut. Karena ikuti, ada artis baru di Indonesia namanya Putri Aryani. Wih, itu keren sekali loh saudara. Siapa nyangka? Tunanetra sekarang ini terkenal. Nah, 2 hari yang lalu dia nyanyi lagu yang hebat itu lagu rohani, lagunya Bono. Itu bicara kalau kamu merindukan orang lain, cari orang yang pernah disalib untuk kamu. Itu isinya lagunya Bono yang dinyanyikan Putri Arya. Nah, Bono penyanyi band U2. Ini band satu-satunya masih eksis. Ya, Bono ini U2 itu sekelas The Beatles, mana tahu ya, Rolling Stone, Led Zeppelin, ya, New Kids on the Block, banyak. Tinggal dia yang eksis karena Bono itu anaknya. Nah, Bono tidak pernah mengizinkan lagunya dinyanyikan oleh siapa saja kecuali grup. Tapi aneh, ketika Putri Ani minta lagu itu diizinkan, dan ini buat mereka aja gempa. Saudara lihat, jangan bicara soal jilbabnya, bicara soal hatinya yang luar biasa. Ini loh, gereja itu seringkali pikirannya sempit, betul nggak? Cuma ngeliat surga, neraka, Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem. Nggak bisa melihat yang lain. Tadi di mobil saya ngomong dengan anak saya. Ternyata, maaf ya, yang jadi full timer gereja cepat bertobat keluar. Ternyata 100% full timer gereja itu jago kandang, kodok dalam tempurung. Betul atau tidak? Dari Senin sampai ketemu Senin urusannya pelayanan dulu. Ketika ditanya ini tanya itu nggak ngerti. Padahal mereka juga masih hidup di dunia. Sungguh cari di Alkitab sampai robek, sering nggak ketemu ada kata full timer, nggak ada. Serius. Jadi para full timer gereja itu salah.
Pasti ada yang marah, nggak apa, saya biasa dimarahin. Pakai Kisah Rasul 20. Ayo coba bacalah supaya full timer ini nggak cuma gantungkan uang persembahan saja. Maaf, saya ngomongnya rasa. Oke, Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Nah ini salah satu yang menghabiskan uangnya Tuhan. Full timer kita. Saya cuma gebui drum full time, bedot senar gitar full time, multimedia full time. Itu kan menghabisin duit. Maaf ya, maaf. Nah yang tersinggung itu orangnya. Itu saja buat saya. Ayo bertobat, keluar dari zona nyamanmu. Katakan amin. Jadi berkat di duniamu. Jangan bersembunyi di balik pelayanan. Tidak? Saya baca di sini ada Tuhan. Kalau yang itu sih pelayanan itu bukan Senin sampai Sabtu itu kerja, jadi berkat. Jangan diam saja. Minggu pelayanan itu namanya makan gaji buta. Awas yang males-males ini. Bagi masih lengkap tubuh pulang. Awas saya tidak setuju. Jadi pemalas dalam gereja. Sudah? 1, 2, 3. Oh mana suaranya? Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. 1, 2, 3. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Nah stop. Paulus ngomong, hei cuma pernah gak aku minta uang dari kamu? Pernah minta emas, minta perak, minta pakaian, minta makan? Enggak. Terus kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan teman-teman seperjalananku. Saya itu nggak bukan sampai hari ini 51 tahun saya jadi hamba Tuhan, malah saya bisa menghidupi banyak orang. Kalau saya diundang pelayanan ke desa-desa kemana saja, saya bawa tim, saya bayar karena saya pegang ayat. Kamu tahu dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan teman-teman seperjalananku. Terus dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh bagimu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Stop dulu. Maaf ya saudara. Jadi ayat yang dipakai oleh banyak gereja, pendeta tidak boleh kerja, rohaniawan itu harus mutai, tidak ada. Justru hamba Tuhan harus kerja dengan tangannya sendiri supaya nggak merepoti jemaat. Amin. Nah hari-hari ini para full-timer itu sudah jadi kayak ayam lumpur. Begitu dilepas ke dunia ho. Karena dunianya beda. Dunia rohani melulu, betul tidak yang aku? Ini ada full-timer di sini ternyata. Itu ada wajah tersinggung. Ini kan saya singgung sekalian. Terlanjur. Maaf. Pulang dari sini, melamar kerja. Saya lebih menghargai pemulung botol plastik daripada full-timer gereja. Cari uang sendiri. Maaf ya yang di rumah yang full-time, ayo bertobat. Karena Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia dan terang dunia. Full-timer itu garamnya gereja dan terangnya gereja. Karena di dalam gereja kebanyakan garam, makin banyak gembalanya darah tinggi. Akhirnya kalau terang ketemu terang, center ketemu center dalam gereja, kerjanya center-centeran. Ini sering cari salahnya orang. Ayo kita semuanya keluar jadi berkat. Betul? Ke pasar, ke pantai, ke kebun binatang, ke mall, kemana cari orang. Nah tolong ya, ini yang saya lakukan. Saya itu gampang mendapat jiwa. Cari orang yang wajahnya lecek. Tahu wajah lecek? Muka muram. Itu paling gampang terima Injil. Dan saya lakukan dari 50 tahun lebih. Ketemu orang wajah susah saya dekati, ya saya tolong.
Karena perintahnya untuk menghapus air mata. Hapus air mata mereka. Ini yang hebat sekali, yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan lupa. Justru hamba Tuhan bekerja untuk membantu aja. Nah, ayat 34 untuk membantu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Jadi hamba Tuhan itu bukan dibantu, goblok. Hamba Tuhan harus bantu, pintar. Gitu. Amin. Amin. Beda dengan bisu-bisu udong, itu beda. Itu urusan mereka. Kita tidak. Amin. Kita ngerti. Kita ngerti bisu udong berbicara kebanyakan nonton drama Korea. Kalau itu nggak pintar-pintar, nggak tahu berita. Masih nggak tahu box udong yang jalan kaki dari Thailand? Itu luar biasa itu ya. Nah ini yang saya tunggu dari Menteri Agama kita. Ya. Minggu pertama Gus Yapur dilantik menjadi Menteri Agama, langsung ada pernyataan, kita akan buat Borobudur menjadi pusat Buddha sedunia. Wih, saya setuju. Jadi Borobudur akan jadi Vatikan untuk Katolik, akan jadi Yerusalem untuk Yahudi dan untuk Kristen. Nah itu pusatnya Buddha itu akan dibuat di Magelang. Saya setuju. Karena memang itu candi luar biasa. Waisak tahun yang lalu 2022, setelah 600 tahun lebih, Borobudur baru dipakai lagi untuk ibadah umat. Jadi yang 700 tahun Borobudur tidak jadi tempat ibadah. Lalu Menteri Agama kita ini luar biasa. Ayo kita bersekutu dengan orang beragama apa saja. Karena garam dunia dan terang dunia, bukan garam gereja dan terang gereja. Setuju ya? Ayo keluar mulai hari ini, cari orang-orang yang menangis, hapus air mata mereka. Setuju? Iya, kalau nggak setuju bukan kerjanya Tuhan gitu aja. Ayat 35. Belum selesai tadi ya? Iya. Dan sambil mengingat dan harus mengingat perkataan dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ayat ini untuk hamba Tuhan. Tapi ternyata banyak hamba Tuhan pakai ayat ini nodong orang kaya. Padahal salah. Paulus hamba Tuhan, dia mengingat perkataan Tuhan Yesus, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Wih, luar biasa bukan? Jadi gereja Tuhan, gereja suka memberi. Amin. Amin. Ya, yang pelit pasti pokok-pokok hidup langsung. Biarin gitu aja. Pertama dia sini ada orang pelit. Kok yang gratis. Amin. Oke ya, Australia, Eropa, Amerika, bangkit. Betul? Jangan sibuk cari gedung. Agios, keluarga Agios tidak boleh cari gedung. Amin. Saya mau buktikan di Alkitab. Siapa masih ingat hari pertama Pentakosta, anggota gereja pertama berapa ribu? 3.000. 120 tambah. Terus ayat 47 pasal 2 Kisah Rasul, Tuhan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Kira-kira dalam 3 bulan jadi berapa? 3.000 tiap hari ditambahin orang yang diselamatkan, bukan simpatisan. Gereja sekarang simpatisan. Artinya cari restoran baru. Anu Pak, gereja baru buka, ayo masuk. Enak nggak masakannya? Nggak enak, enggak lagi. Nah itu simpatisan. Tapi gereja Kisah Rasul ditambah dengan orang diselamatkan. Ayo 3 bulan jadi berapa? Kira-kira aja. Berapa? 77.000, oke? Sampai Kisah Rasul pasal 28 itu sudah jadi berapa ratus ribu. Tapi tidak ada satupun catatan di 28 pasal Kisah Rasul dan surat-surat Paulus mereka bentuk panitia pembangunan, cari tanah, sewa mall, berkebaktian. Ada tidak? Karena mereka nggak pengen cari gedung gereja. Mereka jadi gereja yang hidup.
yang menjadi jawaban buat banyak orang. Tapi Tuhan Yesus. Siap ya? Pak Polda ada nggak ini Nabi ke-26 ini? Ada. Ada? Ada. Mau ngomong? Kami mau dengar. Mana yuk? Ada suaranya? Oh ada, ayo ngomong. Mau dengar ini? Pakai dari mana? Mic-nya? Mic-nya. Langsung Pak. Kecil suaranya. Oke, ikuti rekaman ini. Luar biasa ya, lakukan baca yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita dengar yang dari Eropa. Ada? Ada.